Selamat datang, selamat malam, selamat kembali lagi di podcast kita, podcast Blojo. Coba Nah, emang cocok suara lu bang? Ya ada back sound ini, back sound film jadul gitu, yang template gitu. Emang kalau horor tuh bagusnya dia udah fix. Gue nggak bisa. pas banget kan film jadul gue juga. Anjir. Oke, malam ini kita kedatangan teman. Oh iya teman. Anak gaul banget nih dari Jaksel. Anak Jaksel. Selatan Jaksel ya. Iya. Tapi kalau gue sebut ini nama, gue yakin yang denger, wih gila lo anak tongkrongan situ ya. Apa yang kenal? Anak aksara nih anjay. Gitu ya kan. Makanya gue yakin banget nih kalau yang denger tahu aksara nih, gila. Anak gaul bis ya kan. Anak habis banget gaul bis. Sekarang bilangnya hype bis ya. Habis. Nah, zaman dulu Majalah dong. Iya juga ya. langsung aja perkenalin bro. Dikenalin dong. Oh iya, lu dikenalin. Kan ceritanya gue bintang. Hari ini kita kedatangan nih namanya Sandy kan. Halo. Sandy namanya siapa nih? Sandy apa nih? Adam. Sandy Adam. Tinggalnya di Tinggal juga. Selatannya Jakarta Selatan. Yo, Selatan banget jadi gue. selatan banget. Yo. Aduh, Nama siapa? Tinggal di mana? Kata-kata mutiara. Ya anjir sih. Kayak ngisi dinner dulu tuh. Lihat makanan favorit. Anjir. Lengkapnya tidak ada sekali. aduh. Ini mencoba. Iya. Oh iya. Lo harus Mencoba seram. makanya jangan So gue yang serem, buka, so. jangan gue yang buka, yang ada ketawa mulu. Mendingan dulu bang ya. Jadi si Sandy ini kita tadi sempat ngobrol-ngobrol, punya banyak pengalaman horor, lebih banyak ke di rumah ya. Ya. Dalam ruangan lah. Dalam ruangan rumah-rumah gitu ya. Ya, beberapa kali sih ngeliat langsung, terus atau apa sih kayak cuman Ngerasain. bukan ngerasain, kayak ada ya gerakan apa benda-benda ya sekelebat Benda bergerak bahkan melihat gitu ya. Oh gitu. Jadi gua akan mengangkat topik malam ini tuh ya lebih ke pengalaman horor deh, tapi di rumah Atau dalam ruangan. dalam ruangan. Pasti kan banyak banget tuh ya. Gua rasa dari kita juga pasti ada aja kok kalau di rumah kejadian kayak benar. gitu ya. Karena ada orang yang berpikir tempat aman itu di dalam rumah. Oh tidak. Ternyata tidak juga, ya kan? Ada aja Mereka tamu yang tak dimana-mana, undang. Bang. Iya, benar. Oke, kita mau langsung aja ya, bikin cerita dari Sandy. ini mau yang jujur apa yang bohong nih? Iya. Boy. Yang jujur lah. Mulai dari jujurnya. Ya jadi. Ntar ada yang bohongnya. Oh gitu. Kan biar Iya sih. kayak Bener. ya dibumbuin sama apa ya, drama dikit gitu. Oke, kita kasih kuis nanti. Kalian tebak mana Jadi yang kalian bohong, pada simak nih. Iya. mana yang bohong, mana yang benar nanti jawab. Boleh tuh ide bagus. Nanti dapat giveaway dari Jojo. Anjing bisa ditebak lempar. Kopi bukannya? Kopi Kopi lah. lagi. Kopi. Belum apa kopi? Tahu ditunggu-tunggu nggak ada. Ya udah ya, lanjut. Lanjut. Oke, ini Langsung. langsung nih ceritanya nih ya. Oke. Nah, jadi gue dulu sempet sih keluarga gue tuh kayak punya kayak penginapan gitu di daerah Bandung sonoan dikit gitu. Kayak lo ya Sumedang sih sebenarnya. Biar agak keren aja lo bilangnya Bandung gitu. Sebenarnya Bandung pinggiran sama kayak Depok gitu kan. Iya. Iya. Nah jadi di penginapan itu tuh gue sempat ngalamin kejadian agak menyeramkan, agak menyeramkan, bahkan menyeramkan banget sih menurut gue. Jadi waktu itu sempat keluarga gue tuh kayak bikin acara ngumpul gitu, sekeluarga besar gitu, rame-rame gitu. Sebelumnya sih gue ceritain dulu sih tempatnya kayak gimana ya. Jadi hotelnya, penginapan itu bukan kayak hotel yang gedung gede gitu. Sebenarnya gue tajir cuman Lebih ke villa-villa. cuman ya lo bayangin aja punya penginapan coy. Enggak lah, canda gue canda. Penginapan murah gitulah intinya, makanya horor. Jadi sih. Boleh. Kita di gunung gitu apa gimana? Iya. di apit gunung sih sebenarnya. Kalau lo kesana iya. tuh kanan kiri lo lihat gunung, ada kelihatan dari situ gunung Tampomas, terus gunung apa lagi gue lupa, bukan gunung Kuci, gue lupa gunung apa gitu. Pokoknya di Sumedang deh. Mungkin kalau yang
denger orang Sumedang, tau lah di daerah Cimalaka namanya. Cimalaka. Oh, bukan kotanya berarti ya? Bukan kotanya. Yang di kotanya ada lagi, cuman yang kejadiannya ini di penginapan yang di daerah Cimalaka. Waktu itu jadi kayak ada kumpul keluarga gitu. Jadi ini tadi gue belum jelasin tempatnya kayak gimana gitu. Jadi bukan per rumah gitu loh. Ini penginapannya per rumah gitu. Jadi iya, rumah kecil itu yang masuk kamar, TV satu, kamar mandi satu gitu. Nah, setiap rumah itu ada jaraknya kayak cuman 3 sampai 4 meter lah gitu. Jadi ada sela-selanya gitu. Lorong lah ya. Nah, bisa dibilang lorong, beda. bukan lorong juga ya, soalnya atasnya juga kebuka sih. Oke. Atasnya kebuka. Nah, Lebih ke space ruang tanah kosong. tanah gitu kosong, jarak antara kamar satu dan kamar yang sebelahnya aja gitu. Nah, waktu itu keluarga gue ngumpul di rumah kamar yang di dekat dapur gitu. Nah, dapur itu posisinya paling pojok, hampir paling pojok gitu. Nah, dapurnya itu di luar rumah atau di luar? Di luar. Jadi rumah terpisah juga. Wah, gitu. Jadi dapur sendiri gitu, terus nanti lo keluar rumah ada sekitar 11 atau 10 rumah kalau nggak salah, gue lupa deh gitu. Nah, itu antara rumah pertama sama dapur itu ada celah juga, yang tadi gue bilang antara rumah tuh ada celah-celahnya gitu. Nah, waktu itu lagi ngumpul keluarga gitu, terus lagi makan gitu. Gue lupa sih gue umur berapa ya waktu itu, masih hitungan masih bocah sih ya gitu. Terus gue waktu makan gitu gue bilang sama bokap gue mau nambah gitu. Kata bokap ambil aja di dapur, dia bilang gitu. Ada orang tuh ada dapur ya. Udah gue malam nih jadinya. Malam kok, 8:30 kalau nggak jam makan malam lah. Lu bayangin, Jam makan malam, lu iya. anak kecil, saya celahnya tuh celah-celah kayak ini ya, kalau lu perumnas gitu ya, kayak jalanan perumnas. Sebenarnya bisa lo buat main tendang penaltian main bola gitu sih sebenarnya. Berarti agak lumayan besar. Agak lumayan gede celahnya gitu. Nyeberangnya PR cuy. Iya, gue makanya langsung bayangin. Untungnya nggak kayak getek cuy. Iya. Nah, terus udah gitu, pas gue ambil makan segala macem, gue balik keluar mau ke kamar yang keluarga gue ngumpul itu. Nah, di antara celah itu, gue kayak langsung ke langsung kayak pengen nengok ke kiri ke antara celah-celah itu gitu. Pas gue nengok gitu, Tarik gitu ya. iya, kayak ada rasa tertarik buat nengok gitu. Terus pas pas gue nengok, ya bener aja ada sekitar, gue lupa sih, itu nggak satu loh. Wah, serius lu? Itu nggak satu. Nggak satu. Itu nggak satu. Gue inget banget itu nggak satu. Jadi pas gue nengok gitu kayak, aduh, ini apa ya? Itu gue diem, bener-bener diem ya. Nah, cuman gue umur segitu gue udah ngerti itu bentuk apa gitu. Iya. Gitu. Yang gue lihat tuh ya pocong. Nggak satu. Gue inget banget antara 3 sampai 4 kalau nggak salah ya. Gitu. Jadi pas gue nengok gitu, gue bingung nggak apa ya, diem aja gitu ngeliatin gitu. Mungkin kayak udah pas saat itu bokap gue sadar kayaknya gue ngeliat sesuatu gitu ya. Langsung dipanggil sama bokap gue lah. Ya udah nggak usah diliatin, dia bilang gitu. Gue namanya anak kecil gitu gak ada rasa penasaran, yang pengen nengok lagi gitu kan. Terus akhirnya karena ada rasa takut juga, akhirnya gue cerita tuh ke saudara gue, kayak gue panggilin yang seumuran gue waktu itu. Biasa gitu. Terus kayak pas gue lagi cerita gitu kayak ditimpuk tuh, ada yang nimpuk pakai batu gitu ke tengah-tengah kita lagi ngumpul gini nih, bulatan gini, masa tadi ngeliat itu di sini gitu. Itu posisi udah di dalam rumah? Itu di luar, jadi masih di luar. Jadi posisi kan rumah tuh dipenuhin sama keluarga gue lagi pada makan gitu kan. Terus gue kayak manggil sepupu gue, sini deh. Di terasnya lah. Iya. Jadi kecil kok, bukan teras gitu kok, kayak rumah langsung kayak halaman gitu panjang gitu. Iya. Kayak terus sini tadi ngeliat ini kan, terus kayak langsung ada yang nimpuk gitu loh. Waduh. Gitu. Nah, itu pengalaman. Merinding gue. itu pengalaman pertama gue ngeliat sih. Itu gue kira satu. Enggak, itu lebih dari satu, men. Itu keinget banget, dan itu selalu gue jadiin cerita utama gue kalau misalkan gue lagi ditanyain pengalaman horor kayak gini. Ke nyokap tahu kejadian. Bokap gue juga mungkin masih inget kali ya, gue juga nggak tahu sih. Nah, itu pengalaman gue pertama sih kalau itu. Ini sih gue kepo deh. Itu lu ngeliat mukanya jelas atau enggak? Bentuk gimana ya dia? Kalau yang gue tahu sih, kalau bentukannya kayak gitu, mukanya tuh nggak kelihatan, paling hitam.
kalau nengok mungkin gue pingsan kali boy. Kalau apaan nih, pingsan kali. Untungnya ya dan maksud gue kayak ya nggak tahu ya, gue udah ngerti sih sebenarnya. Cuman gue kayak mungkin kalau umur segini ngeliat gitu ya takut kali ya, lari kali ya, karena udah tahu deskripsi itu kayak gini loh gitu, yang menyeramkan gitu. Mungkin kalau umur sekarang gitu ya, gue mungkin takut kali. Tapi emang kalau masih kecil sih banyak juga cerita dari anak kecil yang bisa ngelihat sih. Maksudnya lebih mudah untuk si anak kecil itu melihat hal aneh gitu. Ya ada yang bilang masih bersih lah. Iya, Gue udah gitu. bangun banget coy. Udah bangun banget itu. Ya bangun anak kecil Gitu sih ya. Lebih sensitif kalau kata orang bilang si anak kecil. Tapi ngeri juga anjir. Ngeri banget Gue sih. kebayang sih kalau tempatnya kayak gitu ya, di apit gunung terus pondok ya. Pondok gitu sih ya rumahnya. Tempat nginepnya sih Pondokan gitu ya. Pondokan gitu, bayang gue suasananya. Iya. Dan Itu pas lagi retreat apa segala macam. Iya. gue sempet sih pengen ngajak teman-teman gue kalau misalkan Kesana mau, lagi. gitu kayak. Boleh sih. Lu kalau main horor-horor yuk gue ajak ke tempatnya gitu. Langsung cerita di situ ya. Sadis juga. Emang lumayan banyak sih gue denger cerita. Gitu. Cuman ini bukan gue yang ngalamin sendiri sih. Kayak pegawai-pegawainya lah, ada yang kayak lagi tidur. Jadi ada restorannya juga kebetulan di bawahnya gitu. Kayak ada restoran itu, cuman restorannya udah tutup waktu itu posisinya. Nah, pegawai kalau nggak salah sih, ini gue nggak tahu ceritanya bener atau enggak, cuman dari mereka gitu. Kayak pernah ada yang nginep di restorannya karena besoknya shift pagi gitu kan. Jadi hari ini mereka shift malam gitu. Besok masih pagi ada daripada pulang, mendingan gue nginep di sini gitu, di kos gitu mungkin ya gitu. Nah mereka tidur kalau nggak di resepsionis di restorannya itu. Restorannya juga ada ruang meetingnya, ada tempat buat nonton gitu. Nah di tempat buat nonton itu emang ada kursinya gitu melingkar, jadi biasanya suka pada tidur di situ. Restorannya juga kebetulan kayak kamarnya gitu, dari semuanya itu konsepnya kayu gitu loh. Oh iya. Nah di restorannya juga kayu gitu. Nah pas lagi tidur gitu, gue pernah denger cerita sih ini, kayak lagi tidur gitu dia denger kayak suara, kok rame banget di ruang meeting, kayak suara hak sepatu cewek tuh beradu sama kayu gitu loh. Iya. Nah itu terus ada yang bilang ada suara orang mandi lah katanya gitu. Lumayan horor sih ya. Gue waktu itu sempet kayak tinggal di sana juga selama 2 tahun tuh waktu SD itu waktu. Nah kalau kejadian yang tadi tuh gue belum tinggal di sana. Dan waktu gue tinggal di sana itu udah kelas 5 kelas 6 SD lah. Jadi gue hiburan gue tuh kalau di sana tuh main dingdong gitu, ada di kotanya gitu lah. Nah gue selalu diingetin kalau pulang jangan malam-malam ya gitu. Iya gitu. Jadi satu hari gue pulang kemalaman tuh karena seru main sama temen kan. Gue turun dari angkot, terus mau masuk ke si penginapannya ini. Jadi penginapannya itu kayak nanjak gitu loh, nanjak agak jauh gitu buat mobil gitu. Nah, ada pemancingannya juga. Gitu. Pemancingan tuh kayak ada sekitar 2 kolam gitu. Lewatin itu dulu ya. Nah, pas mau masuk lampu, ke ada lampu. Nah itu dia, gelap men. Udah kebayang banjir. Kan tadi makanya gue bilang Tahu dengan masih itu gitu. Hotelnya udah tempat nginepnya udah kayak udah mau tutup, udah restoran juga udah tutup gitu kan, jadi pencahayaan juga nggak terlalu banyak gitu. Nah gue pernah satu hari gue pulang nggak terlalu malam sih, mungkin jam 9:30, jam 9, jam 9:30. Nggak terlalu malam anjir. Anak kelas 5 SD jam 9:30 baru balik. Terus udah mau bapak yang mana? Terus udah gitu pas gue turun dari angkot, gue jalan gitu kan, gue ngelihat ke kiri itu, ke seberang pemancingan gitu, itu kayak ada orang duduk, kayak itu siapa duduk gitu. Cuman karena emang suasananya horor, gue langsung cabut lari gitu, sprint lah. Gitu pokoknya gue karena takut ya suasana yang ini gelap itu takut kan, yang namanya bocah takut gitu kan. Terus gue tanya sama kakak bokap gue gitu, wah itu kok di sana kayak ada orang duduk sih, di mana kamu, yang benar dia bilang gitu. Akhirnya dicek segala macam, nggak ada orang atau apa. Jadi kayak itu orang kayak duduk di atas pemancingan gitu, tapi di pojokan diem aja gitu sendiri. Itu kayak wah, minta banget dilihat ya. Iya kan? Kalau kayak minta banget dilihat, kenapa dia muncul di tempat-tempat yang agak lebih tinggi dibanding kita ya? Iya dong, maksud gua kita kan enggak, kalau lebih tinggi sih, kalau di situ posisi gua ngerti sih kayak tempat orang duduk buat mancing, ngerti nggak sih? Nah iya lebih ke situ, jadi kelihatan jelas. Jadi emang kan? guanya juga waktu itu kayak pendek kan, badan gua anak-anak gitu ya, jadi karena emang posisi penginapannya tuh kayak bukan bukit ya, kayak tanahnya tuh kayak naik gitu, tanjakan gitu lah. Kayak lembah ya.
Ya, tapi nggak yang Oh, nggak kayak gitu. Kayak gede banget, kayak tajir banget. Kayak tajir, kayak tajir banget. Nah itu di situ gue ngeliat kayak itu tuh pengalaman apa ngeliat ada orang duduk sendirian gitu. Gue berusaha kayak ini mungkin orang kampung sebelah kali atau kampung belakang kali yang lagi duduk di situ gitu. Untuk positifnya gitu bisa juga. Cuman pas bisa gue jadi. cerita ke kakak bokap gue gitu ya panik dong, siapa malam-malam di situ, maksudnya takutnya orang jahat mungkin Iya, gitu bisa. kan, takutnya orang jahat gitu Benar. atau gimana gitu ya, makanya diperiksa nggak ada gitu. Serem juga meskipun lu kayak di dalam lingkungan rumah atau dalam rumah tuh kan kesannya ya orang mikirnya kayak Ya udah aman, aman biasa ya. aja. Ternyata ya ada aja Selalu kejadian-kejadian ya. Nggak ada manusia ya, ada yang lain gitu. Nah, gue kalau gue sih yakinnya ya